Kembali lagi di Global Auction. Magic dekoratif adalah sebutan untuk karya-karya dari Maestro Widayat yang karyanya sudah ada di belakang saya ini. Setiap karya beliau mengundang kita untuk masuk ke dalam lukisannya dan melihat secara detail. Pada dalam kali ini kita memiliki beberapa karya Widayat dengan berbagai media dan juga subjeknya. Mulai dari flora fauna yang sangat khas, landscape, watercolor on paper, hingga media keramik. Mari kita bahas. Bukan rahasia lagi bahwa Widayat sangat dekat dengan alam, dari laut hingga pegunungan. Kedekatannya dengan alam berasal ketika beliau bekerja di hutan karet Palembang. Namun, perjalanan seni Widayat dimulai ketika beliau belajar di ASRI, yang sekarang menjadi Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta. Disinilah Widayat belajar bersama seniman berbakat lainnya, di antara lain adalah Abbas Ali Basya, Edi Sunarso, Gregorius Sidarta, dan masih banyak lagi. Menyerap ilmu dari berbagai maestro seperti Hendra Gunawan, Sudarso, Trubus, Kartono, gaya lukisannya pun mulai bervariatif, mulai dari kubisme, abstrak, impresionis, dan realis. Walau begitu, Widayat menemukan gayanya sendiri, terinspirasi dari seni batik yang didapat dari ibunya, di mana garis-garis dibuat pendek dan berulang kali secara detail, yang lalu digabungkan dengan elemen realis dan impresionis. Karya Widayat memiliki gaya dekoratif. Masuk kepada karyanya dengan judul Flora dan Fauna, yang dibuat pada tahun 1978. Menggambarkan aneka flora dan fauna yang merupakan subjek favorit beliau. Melihat sekilas, fauna-fauna yang digambarkan menggunakan warna hitam langsung menonjol. Tetapi melihat lebih dekat secara perlahan dan detail, kita baru menyadari arti dari sebutan magis dari Widayat. Dimulai dari fauna-fauna yang digambarkan beraneka ragam, dari gajah, rusa, burung, macan, kerbau, rubah, dan masih banyak lagi. Fauna-fauna tersebut juga digambarkan menggunakan warna dan proporsi yang berbeda-beda. Ketika kita berfokus kepada flora, kita juga bisa melihat beraneka ragam macam flora, mulai dari pohon, jamur, rumput, dan melihat lebih detail, daun-daun setiap pohon digoreskan satu per satu dan terdapat kedalaman tekstur. Ada yang digambarkan dengan tipis dan ada yang digambarkan dengan tebal. Dengan background berwarna coklat memberikan sebuah harmoni antara flora dan fauna yang juga dapat kita temukan di alam. Dengan ukuran 140 x 210 cm, membuat karya ini menjadi salah satu karya Widayat yang besar. Dan dengan detail yang luar biasa di seluruh lukisan, karya ini menjadi salah satu karya Widayat yang patut dikoleksi. Karya berikutnya dengan judul Kintamani, di mana beliau menggambarkan landscape Gunung Kintamani. Gunung Kintamani yang dikenal dengan keindahan danau dan pegunungan yang subur digambarkan secara total, mengambil perspektif seakan kita berdiri dari sebuah bukit, di mana pegunungan yang membentang terlihat dari kiri hingga ke kanan memenuhi seluruh background, dengan danau yang memenuhi bagian tengah lukisan. Pada bagian foreground, detail-detail dari daun dan batang digambarkan lebih terlihat. Begitu pula dengan highlight, dengan beberapa tempat digambarkan dengan warna lebih cerah dengan gradasi warna gelap. Suasana dramatis dan romantis dicapai oleh beliau dengan menggunakan gradasi warna pada seluruh karya, dimulai dari danau, bukit, gunung, hingga langit, di mana langit yang biru dengan awan berwarna hitam serta putih pada bagian kiri atas karya. Karya ini dibuat semakin langka dengan ukurannya yang cukup besar, yaitu 103 x 164 cm. Dan karya-karya realis dari Widayat merupakan salah satu karya yang langka yang menunjukkan early work dari Widayat. Selanjutnya yang merupakan salah satu karya Widayat yang unik dengan media keramik dengan judul 14 keping keramik. Kepingan-kepingan keramik yang seakan tidak ada bentuknya ditata sehingga membuat sesuatu yang unik dan diberi kehidupan oleh beliau dengan berbagai flora dan berbagai jenis unggas. Setiap keping dipenuhi dengan gaya dekoratif beliau, dari mulai daun, batang,
Lalu pada berbagai fauna, dari badan, sayap, hingga kaki digambarkan secara detail. Pada bagian background, karya ini didominasi oleh warna coklat yang menyatukan flora dan fauna tersebut seakan berada di tengah-tengah alam.